Cara mengukur iklan kamu berhasil atau enggak ada 3 kategorinya teman-teman. Nah di video ini aku bakal share nih cara saya. Cara saya ya biasanya mengukur iklan saya itu berhasil apa enggak. Sebenarnya simple banget dan kamu wajib tahu ini teman-teman. Jadi buat kamu yang sudah beriklan selama ini ya, belum tahu nih gimana cara mengukur tingkat efektivitas iklan. Ini aku spill habis ini ya. Ini salah satu contoh iklan punya saya pribadi internal kayak gitu dan sudah menghabiskan sekitar 1.100.000 lebih. Ada 300 lebih lead yang masuk dan ini sudah menghasilkan lebih dari 60 juta teman-teman. Nah gimana caranya mengukur dan apakah iklan saya berhasil atau enggak? Subscribe terlebih dahulu dan mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mastung. Minal aidin wal faizin dan mohon maaf lahir dan batin. Maafin saya kalau ada salah kata, salah kalimat yang pernah saya ucapin nih di video-video sebelumnya ya. Kita mulai lagi dari nol teman-teman. Oke, pada video kali ini aku bakal jelasin gimana cara mengukur efektivitas iklan yang sudah berjalan beberapa hari, beberapa bulan, bahkan bertahunan ya. Apakah iklan saya berhasil atau enggak nih? Oke, simple banget. Ada 3 komponen yang biasanya saya pakai untuk beriklan yang mengukur bahwa iklan saya berhasil atau gagal. Dan apakah kalau gagal apa yang saya lakukan? Oke, saya akan jelaskan di video ini, tapi sebelum itu silakan ke teman-teman wajib untuk subscribe terlebih dahulu dan mari kita mulai. Oke, kita langsung ke strategi dan gimana cara melihat iklan kamu itu udah berhasil, udah winning atau apa enggak teman-teman. Nah, ada 3 komponen biasanya yang saya pakai ya. Yang pertama, teman-teman harus buka di menu iklannya terlebih dahulu, langsung ke ads-nya ya. Langsung ke konten kreatifnya ya. Di sini saya langsung ke konten kreatif, teman-teman. Fungsinya untuk apa bang? Untuk melihat semua tabel yang tersedia di konten. Nah, untuk kolom ini saya biasanya menggunakan kolom klik dan kinerja teman-teman. Yes, fokus di kolom klik dan kinerja di sini. Kenapa seperti itu ya? Biar lengkap aja kolomnya gitu ya. Nah, teman-teman di sini fokus pada 3 komponen yang ada di sini. Pertama, teman-teman fokus dulu di CTR rasionya ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya ada beberapa komponen ya. Nah, untuk CTR ini biasanya target saya minimal 2% teman-teman. CTR rasio ini menunjukkan tingkat kesukaan pelanggan kamu terhadap konten yang kamu buat. Konten yang kamu upload teman-teman ya. Jadi misal nih saya sini nyari jasa iklan gitu ya. Dan tiba-tiba muncul nih punya teman-teman iklan di HP saya. Iklannya karena ngeblur, kurang menarik, kurang interaktif, dan nggak ada animasi sama sekali, saya skip ke atas. Nah, semakin banyak yang skip ya, semakin banyak yang skip, CTR rasio kalian akan semakin rendah teman-teman. Tapi sebaliknya kalau konten kalian di sini menarik ya, tentunya akan banyak yang klik ya, banyak yang cek kalian di sini. Nah, konten saya ini bervariasi nih, ada yang kurang dari 2%, ada yang lebih dari 2%. Bahkan di sini ada yang sudah 3% teman-teman. Kalau di rata-rata semuanya jadi 1,4. Kalau konten saya ini di bawah 1% lah maksimal, kayak minimal banget kayak gitu ya. Biasanya iklannya akan saya ganti konten. Ingat, saya ganti konten biasanya teman-teman. Entah itu pakai video, entah itu pakai carousel seperti itu ya. Nah, di sini ya minimal adalah 2% teman-teman. Jadi kalau konten kamu di sini sudah di atas 2%, itu perlu dipertahankan, nggak perlu diganti kontennya kayak gitu ya. Ini menunjukkan tingkat kesukaan pelanggan kamu terhadap konten. Ingat CTR rasio ya, bukan CTR semua. Kalau CTR semua ini termasuk klik tampilkan semua sekarang, mereka yang like, komentar, sini semua. Tapi kalau yang fokus ke sini, CTR rasio ini fokus pada tombol CTA-nya itu teman-teman. Kalau kalian pakai website berarti klik tombol websitenya itu. Atau pakai teman-teman pakai CTA download ya, berarti mereka klik download akan muncul angkanya di sini. Seperti itu ya, itu komponen pertama nih. Lihat dulu kontennya semakin banyak, tentu di sini CTR-nya akan semakin meningkat. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua di sini fokuslah pada biaya per hasil. Nah, saya menargetkan setiap konten ya, setiap konten seperti itu biaya per hasilnya, per kliknya nih maksimal 5.000 teman-teman. Artinya saya menjual jasa di sini kan, jasa iklan, jasa sosmed, kemudian jasa website. Itu maksimal biaya per klik iklannya 5.000. Di sini sudah tercapai ya. Rata-rata di sini 3,5 lah. 3.500 biaya per klik iklannya. Dengan total yang saya belanjakan 1.149.000.
Yang terakhir di sini kita fokus pada hasil teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat di sini paling banyak emang ya yang kelola iklan ya. Kalau teman-teman lihat kontennya ini, ya kelola iklan memang meningkat banyak banget teman-teman. Karena memang konten-konten ini saya ganti setiap sebulan sekali kayak gitu ya. Mulai dari desainnya, komponennya, terus fitur-fiturnya, dan juga promo yang berlaku. Saya selalu ganti ya. Ada satu lagi komponen yang tak kalah penting yang wajib teman-teman ketahui, yaitu ROAS ya pastinya ya. Apa maksudnya? Jadi modal iklan yang kalian keluar dikurangin dengan margin yang kalian dapatkan. Contoh teman-teman di sini ya, saya sini mengeluarkan modal sekitar 1.149.000 nih dalam kurun waktu tanggal 1 sampai tanggal 24. Di sini yang sudah saya dapatkan nih, mereka yang berlangganan dengan saya itu total semuanya itu sekitar 60 jutaan teman-teman ya. Yang saya dapatkan sudah sekitar 60 jutaan, itu belum dipotong budget iklannya. Karena di sini kan saya kelola jasa iklan, berarti mereka yang transfer ke saya itu sudah termasuk budget iklan. Kalau dipotong budget iklan bersihnya sekitar 20 jutaan teman-teman. Nah di sini saya modal sekitar 100,1 jutaan, lumayan banget ya. Udah berapa kali itu untuk ROAS-nya ya sekitar 20 kali lah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian di sini harus bisa mengukur nih. Yang pertama dari tingkat CTR-nya, lihat dulu kalau di bawah minimal 1% lah ya. Kalau saya menargetkan di sini minimal banget 2%, tapi kalau masih 1, sekian ini ya masih ditolerir lah. Masih ada sebagian orang yang suka kayak gitu. Apalagi di atas 2% seperti ini ya, di atas 3 sampai 2% seperti ini, itu kontennya bagi saya udah bagus teman-teman. Kemudian yang teman-teman lihat di sini, komponen yang kedua biaya per hasilnya targetkan maksimal 5.000. Kalau jasa kalian di bawah 1 juta, targetkan maksimal 5.000 per kliknya. Kalau di atas itu teman-teman perlu evaluasi ya, mulai dari interestnya, kontennya yang perlu diganti. Nah sebenarnya biaya per hasil ini relate dengan CTR teman-teman. Kenapa seperti itu? Jadi semakin banyak atau semakin tinggi biaya CTR di sini, biasanya biaya per hasilnya akan semakin rendah. Ya, jadi CTR rasionya semakin tinggi, nanti biaya per hasilnya akan semakin rendah teman-teman. Artinya apa ya, semuanya berawal dari konten gitu ya. Konten yang menarik, konten yang interaktif dan informatif akan menimbulkan klik yang banyak. Klik yang banyak akan menimbulkan CTR yang tinggi dan biaya per hasil yang semakin rendah nantinya. Oke, sampai sini paham teman-teman ya. Nah setelah itu lihat dulu hasilnya apakah relate nih ya. Hasil contoh nih punya saya ya, sekitar 24 hari terakhir ada 323 chat yang masuk. Chat dulu di WA. Dari 323 ini berapa yang closing, dilihat ROAS-nya, modal iklanmu berapa dikurangi marginmu berapa. Nah itu penghasilannya teman-teman. Seperti itu cara saya mengukur efektivitas iklan ya. Sebenarnya simple, cuma teman-teman di sini perlu evaluasi setiap harinya. Ya kalau saya nggak setiap hari juga sih, minimalnya 3 hari sekali lah. 3 hari sekali saya evaluasi gitu, apakah iklan saya beneran winning atau enggak. Seperti itu caranya ya. Oke, sudah aku jelasin teman-teman ya. Buat kamu yang masih bingung bang, apakah iklanku ini winning apa enggak, ada beberapa komponen yang perlu teman-teman ketahui barusan ya. Di video yang barusan aku jelasin nih, kalian harus pantau CTR rasionya, kemudian biaya per hasilnya, kemudian hasil yang pastinya, dan yang terakhir ada ROAS teman-teman. Itu 4 komponen yang perlu teman-teman perhatikan. Sebenarnya banyak banget komponennya, cuma keempat ini penting bagi saya. Dan itu cara saya selama ini mengevaluasi hasil iklan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.